mitos atau fakta kalau teknologi kedepannya dapat menggantikan peran guru? Em, Yang kita khawatirkan ada nggak sih dampak negatifnya jika memang disalahgunakan? Teknologi itu kayak dua sisi pisau ya. Jadi satu sisi kalau kita bisa memanfaatkan dan memfilter akan menjadi sesuatu yang positif, tapi kalau kita nggak bisa filter ya akan menjadi sesuatu yang negatif. Bahas masalah teknologi ini memang kita harus benar-benar ngejar ya, karena bisa dikatakan kita udah ketinggalan ini. Kalau sekarang mau menyusul 5.0 di negara lain itu udah lebih lagi Lebih kan, lagi gitu ya. gitu ya. Jadi sebenarnya kan coding itu kalau mendengar bahasanya mungkin langsung wah blok-blok pemrograman bahasa-bahasa Benar, gitu. benar. Oh luar biasa, dari tingkat SD sudah belajar coding. Heeh. Kita dulu SD belajar apa ya dulu? Tantangan zaman sudah luar biasa, keluar dari zona nyaman, ayo mulai bergerak untuk ambil peran di dalam dunia pendidikan gitu. Halo Sobat Tapis, tanya Rumpi Solusi. Seperti biasa, kita kembali di ruangan tercinta kita kali ini untuk berbincang-bincang membahas, tentunya bukan rumpi biasa nih ya, ini pastinya pengetahuan yang harus kalian ketahui nih. Dan ini agak sedikit daging nih pembahasannya, karena kita akan membahas seputar teknologi di dunia pembelajaran. Ya, penasaran kan? Karena kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, ada Kak Bilkis di sini. Halo Kak Bilkis. Halo, Kak Sehat Yuda. kabarnya Kak Bilkis ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Kak Bilkis itu sebagai Duta Teknologi Kemendikdasmen 2024 Betul ya. banget. Wih, luar biasa, keren sekali nih. Nah, Kak Bilkis, untuk kita belum membahas lebih jauh tentang dutanya nih, mungkin agak sedikit ice breaking dulu nih ya ke pemirsa atau masyarakat yang menontonkan podcast ini. Aku mau nanya mitos atau fakta. Mungkin Kak Bilkis bisa bilang ini mitos nih, ini fakta gitu kan. Tapi penjelasan mungkin di akhir aja nanti gitu. Siap. Oke, Kak Bilkis, mitos atau fakta kalau teknologi kedepannya dapat menggantikan peran guru? Maybe mitos. Mitos ya. Oke, mitos atau fakta bahwa sekolah di Indonesia ini sudah siap menjalankan pembelajaran digital? Mitos. Mitos. Mitos atau fakta bahwa guru-guru senior di sekolah ini sangat alot atau sulit gitu menerima teknologi? Maybe fakta. Tapi fakta ya? Yeah. Waduh. Oke. Mungkin terakhir nih, mitos atau fakta bahwa digitalisasi ini sangat berbahaya jika salah digunakan di dunia pembelajaran? Fakta banget sih. Fakta banget ya. Oke, Kak Bilkis, kalau gitu aku mau nanya lebih lanjut nih. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu nih, apa sih Duta Teknologi Kemendikdasmen gitu. Mungkin belum familiar gitu kan, karena masyarakat itu taunya Kemendikbudristek gitu. Kalau di sekarang itu kan terbagi atas 3 ya. Salah satunya Kemendikdasmen tadi. Nah, Kak, sebagai Duta Teknologi Kemendikdasmen ya, sebenarnya peran serta tugasnya itu apa sih, Kak? Oke, jadi mungkin masih banyak yang nggak familiar ya Kak Yuda, Duta Teknologi itu apa sih? Jadi Duta Teknologi ini adalah para guru terpilih yang mewakili setiap provinsinya untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK gitu. Jadi melewati sebuah program yang namanya pembatik atau pembelajaran berbasis TIK gitu. Jadi ini adalah salah satu kompetensi guru TIK dari guru UNESCO. Jadi ada 4 level yang kita laluin Kak, mulai dari level literasi, ada implementasi, kreasi, dan juga level berbagi. Jadi dari total ribuan peserta, terpangkas sampai di level 4 itu tinggal 5 besar. Wih, keren banget. Soalnya aku sempat scroll-scroll di sosial media, di Instagram, Kak Bilkis ini kan aktif banget ya kayaknya. Ya, mungkin itu salah satu penilaiannya kali ya. Salah satu penilaiannya ya. Sebagai guru terfavorit ya 2024 ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kemarin itu di 2024 banyak berkah ya. Jadi berkesempatan juga bertemu sama Pak Presiden untuk mendapatkan penghargaan guru berprestasi di tingkat nasional gitu. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Nah, jadi Kemendikdasmen ini kan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi sampai tingkat SMA aja Kak ya? Betul. Nah, aku mau nanya lagi satu lagi kelewat tadi Kak. Apa tuh? Terkait mitos atau fakta. Oke. Mungkin banyak yang belum tahu. Ini mitos atau fakta bahwa menjadi Duta Teknologi Kemendikdasmen harus paham ahli teknologi atau minimal bisa coding deh. Antara mitos atau fakta ya, sebenarnya Duta Teknologi itu nggak harus expert banget di bidang teknologi, tapi lebih daripada itu kita punya kemampuan public speaking, punya kemampuan diplomasi untuk menjalin
hal-hal yang bersifat kebijakan sama para pemangku kebijakan. Jadi sebenarnya lebih luas ya, bukan cuma sekedar teknologi aja gitu, tapi lebih daripada itu kita juga punya peran-peran dan fungsi yang lain. Gitu. Oke, nah menarik nih Kak Bilkis. Oke, sekarang mungkin bisa diceritakan sedikit Kak Bilkis. Bagaimana sih kok Kak Bilkis bisa tertarik gitu kan menjadi duta teknologi itu bagaimana awalnya itu? Oke, jadi kayak Kak aku tuh lebih pengen keluar dari zona nyaman. Jadi kan kalau katanya tuh guru itu adalah salah satu profesi yang berangkat pagi, pulang siang atau sore, dan keesokan hari itu akan terus diulang tuh aktivitas yang sama. Nah aku pengen keluar dari zona nyaman tersebut, gimana guru tuh bisa melakukan proses pengembangan diri. Karena menghadapi tantangan dunia yang sekarang luar biasa, teknologi canggih dan perubahan itu tiap menit itu bisa terjadi. Sepakat. Jadi guru tuh harus melakukan pengembangan diri dan aku tuh kayak pernah membaca sebuah quotes yang bisa jadi pegangan aku. Jadi kalau guru cuman untuk mikirin S1, S2, S3 itu terlalu murah. Kenapa? Karena kalau kita udah bicara, aku tuh udah selesai loh di situ dengan pendidikan itu, tapi kita terus berhenti belajar. Sementara karena saya muslim, sebaik-baiknya manusia itu kan adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Dan itulah mahalnya kehidupan kalau kita bisa memberikan nilai, bermanfaat untuk orang lain. Nah kalau aku sebagai Bilkis aja, mungkin menebar manfaatnya kurang besar, kurang luas, maka pengen jadi duta teknologi biar bisa punya impact yang lebih besar ke orang-orang yang ada di sekitar khususnya gitu. Oke Kak Bilkis, mungkin banyak proses yang dilewati untuk tahapan seleksinya itu kan menjadi duta teknologi Kemendikbudristek. Itu seperti apa Kak seleksinya waktu itu? Itu kan di tahun kemarin ya, luar biasa karena memang kalau kayak lomba-lomba gitu kan Kak waktunya paling singkat ya, setelah lomba selesai gitu. Tapi duta teknologi itu enggak, jadi melewati seleksi yang lumayan cukup panjang sekitar kurang lebih 3 bulan. Jadi ada 4 level yang tadi aku sampaikan di awal, ada level literasi, jadi kita nanti disediakan modul-modul yang begitu banyak dengan waktu yang cukup singkat untuk mempelajari, kemudian nanti ada latihan, ada ujiannya. Kalau lolos nanti masuk ke level 2. Nanti ada implementasi bagaimana kita menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Kalau lolos lagi masuk di level 3 itu kreasi. Waktu itu saya membuat sebuah media pembelajaran berbasis TIK pastinya. Dan yang terakhir adalah berbagi. Nah, ini bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan orang-orang pemangku kebijakan. Nah, saat itu saya membuat sebuah podcast bersama Dinas Pendidikan Kota Metro untuk transformasi digital temanya. Wih, Gitu. keren banget sih memang. Jadi saat ini memang harus melek teknologi Kak ya? Betul, karena kalau nggak kita bakal ketinggalan sih. Bakal ketinggalan. Berarti ada kesulitan dan sebagai duta teknologi, tugasnya itu ada PR-nya mungkin buat Kakak sekarang. Apa PR-nya Kak? Salah satunya adalah bisa membuat itu tadi ya, orang-orang di sekitar kita bisa melek teknologi dan mengajak, ayo guru-guru muda untuk bisa ambil peran, karena memang tantangan zaman sudah luar biasa, keluar dari zona nyaman, ayo mulai bergerak untuk ambil peran di dalam dunia pendidikan gitu. Pendidikan ya. Apakah saat ini tuh memang proses guru-guru itu susah Kak gitu? Yang senior tadi kita katakan senior tadi ya, ini satu fakta ya. Untuk menerima digital tuh sulit gitu. Di beberapa momen dan di beberapa keadaan ya, karena memang perbedaan zaman, perbedaan kita juga kan kalau sekarang anak bayi baru lahir berapa bulan aja tuh bisa scroll YouTube loh gitu. Jadi memang mungkin aku berpikir Allah tuh mendesain sedemikian rupa orang-orang di zaman sekarang yang terlahir di Gen Z, Gen Alpha itu memang lebih aware dan lebih cepat untuk menangkap teknologi dibandingkan dengan orang-orang di generasi sebelumnya. Nah itu gimana PR kita untuk mengajak mereka, yuk ikut ambil bagian untuk mensukseskan pendidikan yang bermutu untuk semua. Oke, nah menurut Kak Bilkis, udah sejauh mana sih Kak teknologinya diterapkan di dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Lampung ini ya? Sebenarnya untuk penerapannya sendiri sebenarnya udah cukup baik ya. Justru yang masih jadi PR itu adalah proses di daerah-daerahnya. Sebenarnya kalau payung dari atasnya itu udah oke. Dan terlebih di Pak Prabowo Subianto, presiden kita yang terbaru itu sangat mendukung proses transformasi digital. Jadi sekarang tuh setiap sekolah itu difasilitasi minimal 1 papan interaktif ya, semacam smartwatch ya, tapi ini lebih keren lagi dengan ukuran yang cukup besar. Dan itu harapannya Pak Presiden bisa terciptalah digitalisasi pembelajaran gitu ya, karena kita udah kalau sekarang mau menyusul 5.0 di negara lain itu udah lebih lagi kan, gitu ya. Jadi makanya kita harus melek digital tadi. Betul banget. Nah Kak Bilkis, ini kan ngebahas masalah teknologi ini memang kita harus benar-benar ngejar ya, karena bisa dikatakan kita udah ketinggalan ini gitu. Benar. Ketinggalan. Nah sekarang itu proses pembelajaran digital itu sudah dikenal dari tahap SD kah, apa SMP saja atau SMA, nah seperti apa Kak proses pembelajaran ini?
Semenjak proses COVID, jadi salah satu keberkahan dari COVID ternyata ada ya. Jadi guru-guru yang tadinya nggak melek sama teknologi, jadi melek teknologi. Karena kan kebanyakan pembelajaran diakses secara daring saat COVID. Dan itu terbawa sampai dengan sekarang. Jadi banyak platform-platform digital edukasi yang hadir dan guru-guru mulai aware terhadap platform-platform tersebut. Dan sekarang itu di tahun ajaran baru nanti 2025-2026, Indonesia mulai menerapkan pembelajaran coding dan KA, kecerdasan artifisial, itu dari tingkat SD sampai dengan SMA, SMK gitu. SD udah coding ya? Iya, udah codingnya. Tapi memang mungkin tingkatannya disesuaikan ya, mulai dari yang sederhana ke paling kompleks gitu. Oh, luar biasa. Dari tingkat SD sudah belajar coding. Kita dulu SD belajar apa ya dulu? Belum ngerti soal coding-coding gitu. Betul. Baru kenal YouTube mungkin gitu. Tapi mungkin SD-nya di kelas 5. Kita mulainya dari kelas 5 dan kelas 6. Dan itu pemerintah tidak mewajibkan ya. Artinya dalam hal ini memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk memilih apakah nanti coding dan KA itu dijadikan sebagai mata pelajaran, apakah nanti terintegrasi dengan mata pelajaran yang relevan, atau mungkin jadi ekstrakurikuler aja. Ekstrakurikuler. Jadi boleh milih tuh. Jadi siapa aja mau gitu belajar coding gitu. Ya. Walaupun ya untuk beberapa sekolah sasaran ya wajib untuk menerapkannya. Gitu. Oke, itu kan di tahun 2025-2026. Jadi tahun depan kita mulai. Di Juli ini berarti masuknya. Di tahun ajaran baru ini udah mulai. Menurut Kak Bilkis nih, ke depannya mungkin ada tantangan baru buat para guru ya, pengajar ya, tentunya buat Kak Bilkis juga gitu kan, menerapkan sistem pembelajaran coding buat anak-anak sekolah dasar. Itu kan agak sulit Kak memulainya gitu kan. Nah mungkin tantangannya seperti apa nih Kak? Jadi sebenarnya kan coding itu kalau mendengar bahasanya mungkin langsung wah blok-blok pemrograman, bahasa-bahasa gitu. Tapi sebenarnya ada juga coding, kan jadi ada yang coding versi unplugged gitu lah. Jadi coding yang tidak menggunakan alat elektronik itu juga ada. Jadi menggunakan kertas-kertas gitu juga bisa, dan itu melatih daya berpikir kritis siswa gitu. Jadi nggak melulu langsung masuk ke pemrograman gitu, enggak. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi jangan langsung takut, worry duluan gitu. Enggak sesulit itu kok gitu. Sesulit itu ya. Nah ini menjadi tugas pastinya buat Duta Teknologi Kemendikbudristek ya. Tugas Kak Bilkis dong berarti ya. Benar. Yang harus memberikan pemahaman ke guru-guru di sekolah. Betul Kak. Ya. Nanti gimana Kak? Jadi memang selain aktif di sekolah sebagai pengajar, juga Duta Teknologi ini aktif ya berbagi desiminasi praktik baik secara luring maupun daring. Jadi kayak si pribadi Kak itu membuat sebuah komunitas belajar, Kombel, untuk berbagi praktik baik. Baru hari Jumat kemarin tanggal 20 itu juga baru membuat webinar dengan tema coding dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran mendalam. Jadi memang kita aktif berbagi, ya tadi ya sosialisasi karena mungkin banyak yang belum paham dan belum aware gitu. Oke, mungkin bisa dibagi ke masyarakat atau ke kita nih Kak. Terkait mungkin Kemendikbudristek ya, Kemendikbudristek tadi ada program apa sih Kak yang kira-kira menurut Kak Bilkis itu sangat menunjung tinggi nih kira-kira keberhasilan digitalisasi saat ini? Iya, salah satunya tadi ya dengan pengadaan fasilitas papan interaktif itu jadi salah satu program dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang baru ini. Lalu kemudian bagi sekolah-sekolah yang di pedalaman, tidak ada akses internet, juga disediakan oleh pemerintah juga. Jadi nanti ada 3 skema pembagian papan interaktif bagi sekolah yang sudah memiliki internet dan listrik, bagi sekolah yang baru memiliki listrik saja tidak punya internet, atau bahkan bagi sekolah yang tidak memiliki keduanya Kak. Jadi insya Allah difasilitasi oleh negara, dan juga itu tadi pembelajaran sekarang coding dan KA dan juga pembelajaran mendalam ya, pendekatan pembelajaran mendalam diharapkan menjadi salah satu solusi agar pendidikan di Indonesia bisa lebih bermutu sih Kak. Oke, jadi pemerataan pembelajaran itu perlu peran pemerintah ya untuk terkait sinyal di daerah tertinggal, kan perlu banget itu ya. Perlu banget, karena kalau kayak di Lampung mungkin kita sudah merata sudah lah gitu, cukup merata, ya. Tapi kalau di daerah-daerah, jadi ketika kemarin baru awal bulan lalu, saya tuh habis pulang dari Jakarta untuk kegiatan BIMTEK di tingkat nasional. Dan bertemu sama teman-teman yang di daerah timur sana. Jadi mereka itu jangankan internet, listrik aja adanya tuh pembagian jam gitu, beberapa jam dalam satu hari. Dan tentu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah mau menyediakan juga fasilitas listrik dan lain sebagainya untuk daerah-daerah tersebut, itu menjadi sesuatu yang keren banget sih. Keren banget ya. Jadi salah satu kisah menarik ya buat kakak ya, itu. Ya betul banget. Oke, tantangan nih buat kita semua nih, kalau bisa pembelajaran digital tuh semuanya sudah merata gitu kan di daerah-daerah terpelosok tadi itu kayak tertinggal lah kita bilang ya. Iya, 3T, tertinggal, terdalam, terluar. Terluar. Nah, Kak, mungkin Kak Bilkis
Ada nggak sih Kak aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk diakses gitu sebagai media pembelajaran buat kita gitu? Ada nggak? Oke, jadi kebetulan nih pertanyaannya pas banget. Jadi kemarin habis BIMTEK di Nasional itu tentang platform edukasi namanya Rumah Pendidikan. Rumah pendidikan. Rumah Pendidikan. Jadi sekarang kita boleh sih memanfaatkan YouTube gitu, tapi kita sekarang sudah punya platform edukasi resmi dari Kementerian Pendidikan, yaitu Rumah Pendidikan yang di dalamnya ada akses 8 ruangan. Jadi 8 ruang, salah satunya adalah ruang murid yang di dalamnya banyak banget sumber belajar. Kurang lebih sekarang itu ada 1.500 konten di dalamnya dan masih terus berproses Kak untuk kita memenuhi konten-konten agar anak-anak itu belajar proses pembelajaran digital tuh lebih mudah karena udah ada sumbernya disediakan. Dan itu ada game edukasinya, ada juga lab maya. Jadi kalau misalnya belajar organ pernafasan di bagian tubuh yang kadang kan abstrak ya berpikirnya, Benar. sekarang bisa terbantu dengan hadirnya lab maya gitu. Oh iya, kalau dulu itu kan kita dikasih patungnya Oh, gitu. tapi kan nggak bisa ke bagian-bagian dalam di zoom gitu nggak bisa kan? Jadi sekarang lebih mudah gitu. Nah, lebih mudah. Jadi jangan lupa buat sahabat pendidik yang ada di rumah, akses rumah pendidikan. Dan rumah pendidikan ini Kak hebatnya tidak wajib diakses dengan akun milik kementerian gitu, akun ID belajar, enggak. Jadi bisa diakses pakai email apapun. Orang tua juga bisa akses. Umum, Iya, jadi umum. Dan di dalamnya itu banyak banget akses-akses sumber belajar bacaan digital yang bermanfaat banget untuk pendidik. Oke, yang tadi kita bahas nih Kak Belis, mungkin itu hal-hal positifnya dari perkembangan teknologi saat ini di dunia pendidikan. Betul. Gitu. Yang kita khawatir Kak, ada nggak sih dampak negatifnya jika memang disalahgunakan tadi sempat kita bahas di awal gitu ya? Iya, jadi ya itu tadi ya teknologi itu kayak dua sisi pisau ya. Jadi satu sisi kalau kita bisa memanfaatkan dan memfilter akan menjadi sesuatu yang positif, tapi kalau kita nggak bisa filter ya akan menjadi sesuatu yang negatif. Ya di sini peran guru, peran orang tua untuk menjaga anak-anak didik ya, peserta didik, murid kita, anak kita untuk bisa memanfaatkan gadget sesuai bagaimana mestinya gitu ya. Pembatasan lah ya. Ya, gitu ya. kalau perlu ada jam pemakaian. Lalu sekarang kan anak udah canggih, tapi sebenarnya teknologi untuk menghindari itu juga udah canggih. Misalnya ada fitur penguncian aplikasi yang nggak harus bisa dibuka oleh anak, itu kan sebenarnya juga udah bisa gitu ya. Kita ambil contoh di YouTube mungkin ya, ada YouTube Kids gitu supaya lebih luas gitu ya. Dan jangan sampai orang tua ataupun guru memberikan kepercayaan terlalu penuh sehingga anak tuh bebas akses kemana-mana. Karena sekarang mau akses kontennya yang edukasi aja, ada aja selipan iklan-iklan negatif kan gitu. Benar sih. Jadi benar bagaimana kita bisa memfilter itu sih, menjaga bersama gitu. Jaga bersama. Kak, di lingkungan sekolah nih Kak Bilkes, mungkin dulu itu kita di zaman sekolah HP dikumpul nih pas pembelajaran. Nah sekarang kan penerapan digital pembelajaran ini mungkin HP itu digunakan gitu kan. Nah apakah itu tidak dikhawatirkan ketika ulangan mereka bisa mengakses AI kan lebih gampang ya, mungkin ChatGPT gitu kan. ChatGPT itu kita tanya hitungan detik langsung menjawab. Betul. Bukan lagi menit ya, detik aja langsung menjawab. Bener. Jadi itu semua kembali ke kebijakan daerah dan kebijakan sekolah. Untuk sekolah saya sendiri itu peserta didik tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi berupa gadget, tab atau laptop. Tapi kalau memang untuk fasilitas atau prasarana pembelajaran, misalnya gurunya hari ini mau buat apa gitu yang memang memerlukan itu, maka ya nanti anak-anak bawa. Tapi kalau misalnya nggak boleh bawa gitu. Jadi kebijakan daerah sama sekolah sih gitu. Jadi nggak dikasih. Memang ada juga beberapa sekolah yang anak-anaknya boleh bawa handphone. Tapi kalau saya pribadi menyarankan lebih baik ya itu tadi ada jam waktu untuk mereka boleh pegang dan tidak. Karena khawatirnya yang diakses tidak yang diharapkan. Ya. Oke, tadi kan Kak Bilkes sempat ngebahas ada untungnya nih kita pasca pandemi, jadi melek teknologi. Jadi melek teknologi. Nah itu bisa dijelaskan itu, maksudnya untungnya itu kenapa Kak? Oke, jadi mungkin kalau sebelum COVID kan semua pembelajaran yang namanya kelas itu ya di dalam kelas, di dalam bangunan, di dalam sekolah. Tapi kelas di zaman sekarang itu nggak harus ada di dalam kelas gitu. Daring, oke. Sekarang ada webinar gitu. Jadi kita bisa akses lebih luas. Kayak misalnya kemarin ngisi webinar pesertanya itu ratusan orang dari luar Provinsi Lampung. Dan itu bisa terakses kan dengan keberadaan digital kan. Kalau misalnya dulu yang namanya kelas harus datang ke sini gitu. Kalau sekarang kita bisa belajar kemana aja, di mana aja dengan teknologi. Dan itu udah pasti kan akurat Kak? Akurat enggak itu tetap kita yang harus punya filter. Kita harus punya filter. Oke, jadi pembelajaran terkait orangnya masing-masing tadi ya. Oke Kak,
menurut Kak Bilkis juga nih tantangannya ketika misalnya ada pembelajaran online ini, beda kan? Ada yang bilang, ah kalau belajar mah enaknya secara langsung, apalagi orang tua nih, misalnya mengatakan gitu kan, online mah belajarnya langsung ke kelas gitu kan, nggak lewat Zoom meeting, apa itu, memang kamu fokus gitu, kan Ya, ada yang gitu tuh. ya itu juga betul banget sih. Kayak tadi pertanyaan Kak Yuda di bagian mitos atau fakta. Fakta atau mitos, teknologi bisa menggantikan Peran peran guru di guru. masa yang akan datang, oke. Aku bilang mitos, kenapa? Karena satu hal yang nggak bisa digantikan teknologi dari guru adalah chemistry gitu ya. Oke. Jadi secanggih apapun teknologi, dia nggak bisa menangkap perasaan dari peserta didik, dan itu yang bisa melakukan adalah guru gitu. Jadi, jadi walaupun memang benar itu adalah salah satu sisi negatif, bukan negatif ya, kurangnya lah ya. Kurangnya dari teknologi, pembelajaran jarak jauh atau daring adalah ya chemistry-nya memangnya. Kadang misalnya open Zoom di awal 15 menit terus nanti close kamera udah deh ditinggalin kemana-mana gitu, itu bisa jadi. Tapi itu kembali ke diri kita sendiri, benar-benar mau belajar atau enggak gitu. Mungkin banyak masyarakat yang khawatir mungkin ya. Khawatir, pasti. Canggihnya teknologi ke masa yang akan datang itu dapat menggantikan peran manusia, bukan di sektor pendidikan aja, mungkin di pekerjaan. Betul gitu. banget. Kalau udah pinter, dia bisa menciptakan robot yang bisa melipat pakaian, akhirnya laundry yang menggunakan jasa orang udah tidak ada lagi. Itu takutnya kalau disalahgunakan gitu kan. Iya, ChatGPT yang buat adalah Google, dan sekarang orang-orang yang ada di Google mulai terganti keberadaannya dengan ChatGPT. Itu adalah suatu keniscayaan yang nggak bisa kita tolak. Tapi aku masih yakin sih selama kita mau terus belajar, kita akan bisa mengimbangi keberadaan teknologi. Tapi kalau kita udah stop, aku udah selesai sampai di sini aja dan nggak mau belajar, itulah kita siap-siap nih, kita bisa tergantikan sama keberadaan teknologi, Kak. Oke, ini sebagai salah satu tugas buat Kak Bilkis juga. Benar. Bagaimana menurut Kak Bilkis kalau misalnya ada guru-guru senior? Ini kan PR-nya, harusnya guru-guru senior menyikapi seperti apa? Nah ini peran Kak Bilkis gimana nih, ngasih taunya nih? Ya sering memberikan sosialisasi sih ya. Jadi kan kalau di sekolah itu ada kelompok kerja guru ya, atau kalau di SD itu namanya KKG. Nah disitulah proses kita mendesiminasikan, memberikan sosialisasi bahwa memang sekarang tantangan zaman itu sudah luar biasa, dan kalau kita tidak mengikuti, kita akan tergerus dan tertinggal. Beda antara peserta didik di zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau peserta didik di zaman dulu mungkin ketika gurunya full ceramah dari awal sampai dari Assalamualaikum sampai Waalaikumsalam, dia stay aja gitu. Tapi anak zaman sekarang tuh karena terbiasa pegang gadget dan lain sebagainya, jadi pasti akan tidak bisa sama dengan di generasi sebelumnya. Jadi mau nggak mau kita harus bisa menjadi guru yang adaptif, mau mengikuti perubahan zaman. Dan aku tuh percaya tagline aku di media sosial itu guru pembelajar. Guru pembelajar. Benar. Jadi aku percaya bahwa belajar itu adalah perjalanan sepanjang hayat. Ibarat kalau sebuah pepatah itu, the more that you read, the more that things you will know, the more that you learn, the more that place we will go. Makin banyak kita baca, makin banyak hal yang kita tahu, makin banyak kita belajar, dan alhamdulillah makin banyak tempat yang bisa kita datangi. Salah satunya ya hari ini gitu ya. Karena mungkin banyak belajar, salah satu jadi duta teknologi, terus bisa berkunjung deh ke TVRI dan ketemu Kak Yuda pastinya. Luar biasa sekali. Oke, terakhir mungkin harapan nih Kak Bilkis untuk tenaga pendidik, siswa, ataupun para orang tua di luar sana, dan mungkin ini suatu harapan juga Kak Bilkis, kalau misalnya Kak Bilkis bisa dikasih kesempatan membuat satu aplikasi pendidikan ya. Nah, Kak Bilkis pengen buat aplikasi apa nih Kak untuk menjunjung tinggi digitalisasi ini? Oke, sebenarnya sekarang karena sebagai duta teknologi, jadi lebih mengutamakan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh kementerian. Jadi tidak membuat aplikasi baru. Boleh sih buat aplikasi baru, itu juga hal yang sangat positif. Tapi bagaimana mensosialisasikan apa yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang salah satunya adalah super aplikasi rumah pendidikan yang di dalamnya banyak sekali fitur-fitur yang bisa membantu guru dan murid untuk belajar. Sehingga harapannya para guru, khususnya guru-guru muda, yuk kita ambil peran, ambil bagian untuk mensukseskan pendidikan agar menjadi pendidikan yang bermutu untuk semua pastinya. Oke, terima kasih banyak Kak Bilkis. Ini pembahasan yang sangat luar biasa pastinya ya. Jadi pesannya adalah
para orang tua, para guru harus menerima digitalisasi pembelajaran saat ini. Karena jangan sampai kita jadi tertinggal ya Betul, dibanding harus negara-negara adaptif. maju. Oke, terima kasih Kak Bilkis atas waktunya dan Oke, sudah terima kasih berkunjung Kak ke Yuda. TVRI Lampung ya. Oke. Dan terima kasih Sobat Tapis yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Masih ada banyak bahasan-bahasan kita di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa.